Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas dan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam konteks sejarah, filsafat, dan etika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu: pertama, Naila Husna dengan NIM 2120211, yang kedua, Silsiliana Al-Hikmah dengan NIM 2120213, dan Novik Kumalasari dengan NIM 2120220. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup bangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Sedangkan Pancasila secara falsafi, Pancasila merupakan sistem nilai-nilai ideologis yang berderajat. Artinya di dalamnya terkandung nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis. Agar ia dapat menjadi ideologis bangsa dan negara Indonesia yang lestari, tetapi juga dinamis dan berkembang, nilai luhur dan nilai dasar harus dapat bersifat tetap. Sementara nilai instrumentalnya harus semakin dapat direformasi dengan perkembangan tuntutan zaman. Pancasila dalam konteks sejarah dibagi menjadi 3 periode, yaitu prakemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi. Pertama, pada masa prakemerdekaan. Pada masa ini dibagi menjadi 4, yaitu masa kejayaan nasional, zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, dan perumusan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada masa kejayaan nasional dibagi menjadi 3, yaitu pada masa kerajaan Kutai, masa kerajaan Sriwijaya, masa kerajaan Majapahit. Masyarakat Kutai menampilkan nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, dan sedekah kepada para Brahmana. Masa kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, kerajaan Sriwijaya di Sumatera dikuasai oleh bangsa Sailendra yang kuat di bidang maritimnya. Perdagangan disebut juga Tuhan An-Fatak Furah. Ini bertujuan untuk menyatukan perdagangan dan pegawai raja agar mudah memasarkan dagangannya. Sistem pemerintahan meliputi pengurus pajak, harta benda, kerajaan, rohaniawan, yaitu teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga tidak bisa dilepaskan dari nilai ketuhanan. Masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1932 pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Memeluk agama Hindu dan Buddha, hidup secara berdampingan. Empu Prapanca menulis buku Negara Kertagama dan di dalamnya terdapat istilah Pancasila, dan Empu Tantular mengarang buku Sutasoma. Seloka Persatuan Nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Drama Mangruah. Masih di masa prakemerdekaan, yaitu zaman penjajahan. Zaman penjajahan ini dibagi menjadi 2, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, Portugis masuk ke Indonesia untuk berdagang. Didirikannya perkumpulan dagang VOC. Sultan Agung Mataram mengadakan perlawanan pada tahun 1613 sampai 1645 dan menyerang Batavia yang menewaskan Gubernur Jenderal J.P. Chouan. Pada masa penjajahan Jepang, yaitu tepatnya pada tanggal 29 April 1945, Jepang datang ke Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan, dibentuklah BPUPKI, dan diangkatlah Dr. Rajiman Widyadiningrat sebagai Ketua BPUPKI untuk membahas dasar negara Indonesia. Setelah itu dibentuklah PPKI yang
Mufakat, Insinyur Soekarno menjadi ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Di periode pra-kemerdekaan, yaitu zaman kebangkitan nasional. Di masa ini, banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Di antaranya, berdirinya Budi Utomo dan berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada masa ini juga, lahirlah Sumpah Pemuda yang menjadi penggerak kebangkitan nasional untuk menyatukan bangsa. Dari zaman kebangkitan nasional, lanjut ke perumusan Pancasila. Dalam perumusan Pancasila, ada 3 tokoh yang mengusulkan masing-masing 5 poin yang berbunyi. Pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Dr. Suepomo mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, dan keadilan rakyat. Yang terakhir, Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Suepomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan Dr. Suepomo menyampaikan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno menyampaikan nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Era kemerdekaan dibagi menjadi 4, yaitu masa setelah kemerdekaan, dekret presiden, masa Orde Baru, dan masa Orde Lama. Masa setelah kemerdekaan. Setelah bangsa Indonesia merdeka, ternyata bangsa Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Untuk melawannya, maka pemerintah mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu pertama, Maklumat Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 Oktober yaitu mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Masih di era kemerdekaan, yaitu dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dekret presiden yaitu membubarkan konstituante, menetapkan kembali Undang-Undang Dasar sementara tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dibentuknya MPRS dan DP dalam waktu sesingkat-singkatnya. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali di Republik Indonesia sampai sekarang. Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menerapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya
Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Orde Baru. Orde Baru terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Pada bulan Agustus 1982, pemerintah Orde Baru menjalankan asas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila. Setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Era Orde Baru bertahan sampai 21 Mei 1998, yaitu setelah turunnya Soeharto. Yang terakhir yaitu pada masa reformasi. Akibat dari orde sebelumnya membuat gerakan untuk mengatur atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat Indonesia, yakni Pancasila sebagai konsensus nasional yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Pancasila dalam konteks filsafat. Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari philos atau philein yang artinya cinta atau sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Adapun prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Yang pertama, kausa materialis, maksud sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, kausa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan dibentuknya Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Yang ketiga, kausa efisiensi, maksud kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Dan yang keempat, yaitu kausa finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Untuk materi yang selanjutnya yaitu Pancasila dalam konteks etika. Kata etika dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap diartikan dengan ilmu tentang akhlak dan tata kesopanan. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti sepadan dengan arti kata sosial. Melalui etika inilah diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh penerapan etika dalam nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menjadikan ajaran-ajaran sebagai anutan untuk menuntun ataupun mengarahkan jalan hidupnya. Untuk sila yang kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi personal utuh sebagai manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrati yang merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara bermartabat. Untuk sila yang ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi-segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan. Sila yang keempat, kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur
dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan. Nilai yang kelima yaitu membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat dan pemerataan bagi setiap orang atas setiap negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan.